Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita bersama-sama kembali. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh kembali dikumpulkan dan kami bersekutu di hadapan Tuhan. Sekalipun kami di tempat kami masing-masing, tetapi biarlah sekali lagi kami boleh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau yang hadir, Engkau juga berfirman kepada setiap kami. Ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh membuka hidup kami di hadapan Tuhan, bersedia dikoreksi, dievaluasi dan dikuatkan, baik pengharapan dan juga iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan terbatas, dan tolonglah hamba-Mu, supaya boleh menjadi saluran berkat di dalam membaca, menguraikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita sebelum kita membuka Matius pasal yang ke-8, saya ingin kita membuka terlebih dahulu Kejadian pasal yang ke-17. Satu bagian firman Tuhan yang sudah dibaca, direnungkan dan diuraikan pada hari Minggu yang lalu, dan saya ingin kita mengingat beberapa hal dari Kejadian pasal yang ke-17 ini. Kita membuka Kejadian pasal yang ke-17, saya akan bacakan hanya ayat yang pertama saja supaya kita bisa mengingat apa yang sudah kita renungkan bersama-sama di hari Minggu yang lalu. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama berkata demikian: Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini masih sama, yaitu Allah yang maha kuasa. Dan memang tema ini diambil dari bagian firman Tuhan ayat yang pertama tadi, ketika Tuhan menyatakan diri. Jadi ketika kita membaca ayat yang pertama, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, itu adalah sebuah penyataan diri Tuhan, penegasan dirinya terhadap Abram. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Allah sampai memperkenalkan dirinya, menegaskan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, lalu diikuti dengan sebuah himbauan, nasihat, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris, maka di situ dikatakan bahwa walk before me faithfully and be blameless. Jadi sebenarnya bukan hanya hidup tidak bercela saja, tetapi ada bagian di depan itu berhiduplah dengan setia, atau berjalanlah dengan setia. Kalau dalam terjemahan Indonesia hanya satu saja Bapak Ibu, yaitu hiduplah tidak bercela. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris ada dua hal di situ. Hiduplah dengan setia, berjalanlah dengan setia di hadapan Tuhan, dan hiduplah dengan tidak bercela. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan lalu Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebuah penegasan, dengan sebuah introduksi yang luar biasa bahwa Dia maha kuasa, diikuti dengan himbauan supaya Abram hidup dengan tidak bercela. Nah Bapak Ibu, kita mesti mundur beberapa pasal ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kita mengingat bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ketika Allah memanggil Abram keluar dari tanah kelahirannya, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadikan Abram menjadi bangsa yang besar. Memang tidak disebut tentang keturunan, tentang anak di dalam bagian firman Tuhan itu, Kejadian pasal yang ke-12. Tetapi ketika Tuhan berkata, Aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar, maka menjadikan bangsa yang besar tidak mungkin dengan tidak memberikan keturunan. Artinya Tuhan akan memberikan keturunan. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ke-15, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ketiga secara khusus firman Tuhan berkata demikian, Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu setelah bagian ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengulangi bahwa Dia akan memberikan keturunan.
Kejadian 15 ayat yang kelima berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Bapak Ibu dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari tanah kelahirannya, Dia berjanji akan menjadikan Abram menjadi bangsa yang besar. Kejadian 15 lalu Abram berkata, dan itu fakta, dia tidak punya keturunan. Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan di manakah janji itu? Ketika engkau akan menjadikan aku menjadi bangsa yang besar, tetapi di sisi yang lain engkau tidak memberikan aku keturunan. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan mengulangi sekali lagi, coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang, dan Tuhan berjanji memberikan keturunan. Abram dikatakan percaya kepada janji itu dalam ayat yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-15. Tetapi Bapak Ibu apa yang terjadi ketika kita membaca pasal berikutnya, yaitu Kejadian pasal yang ke-16 Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Kejadian pasal yang ke-16 secara singkat bercerita kepada setiap kita bahwa Sarai lalu menyuruh Abram untuk mengambil Hagar pembantunya untuk menjadi istri Abram. Bapak memang ada rentang waktu yang cukup lama, Kejadian pasal yang ke-12 sampai dengan Kejadian pasal yang ke-16, ketika Tuhan memanggil Abram keluar dari tanah kelahirannya sampai kepada Abram mengambil Hagar menjadi istrinya, itu kira-kira 10 tahun. Kalau kita baca hanya 4 pasal Bapak di dalam Alkitab, tetapi dalam rentang waktu yang dialami oleh Abram itu 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan dalam 10 tahun itu Tuhan masih belum memperlihatkan Dia akan memenuhi janjinya, sehingga seorang penafsir mengatakan bahwa ketidaksabaran Abram, ketidaksabaran istri Abram, Sarai itu membuat mereka melakukan hal yang dikatakan oleh Tuhan tidak setia dan hidupnya bercela di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pada waktu Kejadian pasal yang ke-15 ketika Tuhan berkata, lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi ayat yang ke-8 Kejadian pasal yang ke-15 berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Baru dalam ayat yang ke-6 Alkitab mengatakan bahwa Abram percaya, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tetapi dalam ayat yang ke-8 lalu Abram berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu aku akan memilikinya? Nah di situ Bapak Ibu setelah ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21 Bapak Ibu sekalian, ada covenant ceremony, ada perjanjian yang diikat antara Abram dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berfirman, ambillah bagiku seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, seekor anak burung merpati, dan mereka masuk ke dalam sebuah perjanjian. Ada seorang penafsir mengatakan itu adalah perjanjian yang kekal, perjanjian garam antara seseorang dengan Allah. Memang ada juga seorang penafsir yang mengatakan bahwa dalam momen Kejadian pasal yang ke-15, Tuhanlah yang mengikatkan diri kepada perjanjian bersama dengan Abram. Tetapi ada juga orang penafsir yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin sebuah perjanjian itu bisa dilakukan hanya dari satu pihak. Bisa sih Bapak Ibu, tetapi di situ juga ada sense bahwa Abram juga mengikatkan diri di dalam perjanjian itu. Bapak Ibu, mana penafsiran kita tentang perjanjian yang diikat dalam Kejadian pasal yang ke-15, kita tetap tahu hasilnya. Sekalipun bahwa Allah sendiri yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian dengan Abraham, atau Abram dengan Allah yang sama-sama berjanji, hasilnya tetap sama. Abram tetap mengambil Hagar menjadi istrinya di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Makanya Bapak Ibu dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama, sebenarnya seruan Abraham, saya setuju dengan terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Hiduplah dengan setia dan tidak bercela. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pasal sebelumnya menceritakan bagaimana Abram tidak setia terhadap perjanjian yang sudah dia ikat, atau Abram ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan dalam menepati janjinya. Dan itu dikatakan hidup yang bercela di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, Abram gagal di dalam kisah perjanjian yang pertama yang dia ikat dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dikatakan bahwa ketika kita melihat Kejadian pasal yang ke-17, sangat perlu bagi Tuhan, sangat penting bagi Tuhan untuk menyerahkan, untuk memperlihatkan dirinya, untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, memang ada seorang penafsir mengatakan bahwa ketika Tuhan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa," itu sebenarnya paralel dengan apa yang dilakukan dengan Musa ketika Musa bertanya, "Lalu kalau nanti saya ke sana, siapakah engkau?" Lalu Allah mengatakan, "Aku adalah aku." Ini paralel, Bapak Ibu. Akulah Allah yang Maha Kuasa dengan aku adalah aku, ini sama-sama bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dengan sebuah penegasan yang kuat sekali. Keilahiannya yang nampak sekali di dalam kemahakuasaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ketika kita membaca Kejadian pasal yang ke-17, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa ada seremoni perjanjian yang kedua yang dilakukan oleh Abram dengan Tuhan. Ketika habis Tuhan introduksikan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, lalu dia mengikatkan sekali lagi dirinya dengan Abram dalam sebuah perjanjian yang bentuknya adalah sunat, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sunat sebenarnya, tetapi penggantian nama dari Abram menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Bapak Ibu sekalian, yang menarik setelah Abram menyunat seluruh orang laki-laki yang ada di dalam rumahnya, Bapak Ibu sekalian. Kejadian 17 ayat yang ke-17, ketika Tuhan sekali lagi mengulangi janji tentang keturunan itu. Kejadian 17 ayat yang ke-17 mengatakan apa? "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Bapak Ibu, dari kisah Abraham sebenarnya kita bisa mengambil satu pembelajaran yang luar biasa, bagaimana Abraham itu diproses kepercayaannya di dalam momen demi momen yang ia alami ketika dia mengikut Tuhan. Dan yang satu yang paling menonjol adalah bagaimana Abraham terkadang ragu-ragu terhadap kuasa Allah, terhadap janji Allah, terhadap kasih setia Tuhan. Ini menarik, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam proses kehidupan seseorang mengikuti Tuhan, terkadang ada momen-momen di mana orang tersebut meragukan Tuhan, meragukan kuasanya, meragukan kasihnya, bahkan meragukan apakah betul Tuhan akan menepati janjinya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, masuk di dalam Matius pasal yang ke-8, mari kita membuka bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34 sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak akan membacakan bagian ini seluruhnya, saya hanya bacakan beberapa bagian saja. Lalu saya akan sandingkan dengan Kejadian pasal yang ke-17 dan kita bisa melihat tentang tema yang kita renungkan malam hari ini. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Dalam perikop yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat diceritakan di situ bahwa ada orang kusta lalu berkata kepada Tuhan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Lalu dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu dalam perikop yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh." Lalu ayat yang ke-10, Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Perikop yang ketiga diceritakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Lalu perikop yang keempat dikatakan di situ hal mengikut Yesus
Dan perikop yang kelima, angin ribut diredakan. Nah, Bapak Ibu dalam proses penceritaan angin ribut diredakan, saya ingin kita melihat ayat yang ke-27 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian, dan heranlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Adalah murid-muridnya Bapak Ibu sekalian. Dan katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu perikop yang terakhir, bagaimana diceritakan dua orang yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, secara sederhana Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34 adalah demonstrasi kuasa Tuhan berkaitan dengan kuasanya atas segala sakit penyakit, berkaitan dengan kuasanya atas alam semesta, angin dan danau dan segala sesuatunya, dan berkaitan dengan demonstrasi kuasa Tuhan atas roh-roh jahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah demonstrasi kuasa Tuhan yang ditunjukkan bahwa dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa atas roh-roh jahat. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa ada satu perbandingan yang terjadi di dalam Matius pasal yang ke-8. Perbandingan itu adalah orang kusta dengan perwira dibandingkan dengan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, orang kusta itu mengatakan apa? Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang kusta itu tidak meragukan kuasa Tuhan. Orang kusta itu percaya kepada Yesus. Orang kusta itu tidak betul-betul lalu dia bertanya, apakah engkau bisa menyembuhkan aku? Tetapi dari kalimatnya kita bisa mengerti, Tuan jika engkau mau. Artinya ini bukan masalah kuasa, bukan masalah power, tetapi ini masalah kemauan. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan sembuhkan. Dan memang Tuhan Yesus mau, sehingga dia disembuhkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada keraguan di dalam diri orang kusta itu berkaitan dengan apakah Yesus bisa menyembuhkan penyakit saya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Dia yakin Yesus bisa menyembuhkan dia. Hanya apakah dia mau, apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Dan Yesus mau Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian itu berkaitan dengan perwira itu. Dikatakan apa Bapak Ibu sekalian? Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini lebih gila lagi Bapak Ibu sekalian. Artinya kepercayaan perwira itu luar biasa. Ketika dia berkata, Tuhan, Yesus nggak perlu ke rumah saya, tetapi Yesus katakan saja sepatah kata, maka saya percaya itu hamba akan sembuh. Makanya Yesus berkata apa? Tidak pernah aku lihat iman sebesar ini pada orang Israel. Itu ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika orang kusta dengan perwira itu disandingkan dengan murid-murid Yesus Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-23 sampai 27, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, mereka nelayan. Mereka biasa mengalami angin ribut, badai yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mereka juga mengenal danau itu, karena itu danau Galilea. Banyak penafsir mengatakan ketika disebutkan danau maka itu danau Galilea Bapak Ibu sekalian. Tetapi dikatakan apa? Tuhan, tolonglah kita binasa Bapak Ibu sekalian. Inilah ekspresi ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan yang muncul di dalam diri murid-murid ketika kita bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam diri perwira dan orang kusta itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, memang keraguan-raguan itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, bahkan kepada orang-orang yang dekat sekalipun dengan Tuhan, murid-muridnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya kaitkan dengan Abraham Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah yang maha kuasa Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini, hal pertama yang mesti kita refleksikan dalam hidup kita adalah jangan pernah meragukan kuasanya. Jangan pernah meragukan kuasanya. Oh, dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Oh, dia berkuasa atas segala alam semesta. Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Dan tidak ada satu bagian pun di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, di luar kuasa Allah. Artinya Tuhan memegang kendali seluruh hidup kita dan apa yang akan terjadi. Dan seluruh isi alam semesta ini di bawah kuasanya. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa kadang-kadang kita masih ragu terhadap kuasa Tuhan?
Karena Bapak Ibu sekalian, pengenalan kita terhadap Dia itulah titik poin penting yang menjadikan kita reflektif di dalam kehidupan kita. Karena seberapa jauh kita mengenal Tuhan, itu berbanding lurus dengan seberapa jauh kita percaya kepada Dia. Bapak Ibu, ketika kita tahu konsep Allah Maha Kuasa, tapi kenapa di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, kenapa kadang-kadang kita meragukan kuasanya, kita meragukan kasihnya, bahkan kadang-kadang kita meragukan kehadirannya di dalam hidup kita? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Pengenalan kita kepada Tuhan itu berbanding lurus dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa saya masih ragu-ragu? Ya maka mari kita refleksi dalam hidup kita, sejauh apa kita kenal Dia? Sejauh mana saya mengenal Tuhan saya? Sejauh mana saya mengalami berbagai peristiwa yang lalu di dalamnya saya bisa melihat Allah yang saya sembah, Allah yang saya percayai itu, Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kemahakuasaan Allah disandingkan dengan keraguan-raguan kita, maka hal yang menjembatani dua hal ini adalah pengenalan kita kepada pribadi Allah itu sendiri. Bapak, kalau kita semakin lama semakin kenal, maka saya yakin percaya kita semakin lama semakin percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu sekalian, yang kedua Bapak Ibu sekalian, dari bagian firman Tuhan ini apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Ketika kita berbicara tentang kuasanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kuasa Allah, maka Dia Maha Kuasa, sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah. Bukankah itu yang ditertawakan Abraham ketika dia berkata, mungkinkah orang yang sudah berusia hampir 100 tahun punya anak? Dan mungkinkah seorang wanita yang sudah mati haid 90 tahun bisa melahirkan seorang anak? Dan itu yang juga ditertawakan oleh Sarah sebenarnya ketika lalu ada Teofani datang, bentuknya 3 orang sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan. Lalu ketika dikatakan Tuhan mengulangi janjinya melalui ketiga orang yang hadir di dalam kemah Abraham itu, Sarah mengintip dan dia berkata, mungkinkah? Dan dia tertawa dalam hatinya. Lalu orang itu mengatakan, apakah Sarah tertawa? Lalu dia menyangkal, tidak, saya tidak tertawa. Tetapi orang itu mengatakan, iya, kamu menertawakan janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Allah, mari kita melihat, ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Allah, kita sandingkan dengan bagaimana lemahnya dan terbatasnya diri kita sebagai seorang manusia. Maka kita bisa percaya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Itu Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-27. Ketika Abraham berpikir dengan logikanya, dengan pikirannya, apakah mungkin lansia bisa melahirkan anak? Dan Tuhan berikan jawabannya, bisa. Dengan kasih karunia Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dia bisa melahirkan seorang anak. Bahkan ketika murid-murid berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kita binasa. Murid-murid sudah menjustifikasi bahwa mereka pasti mati, mereka pasti binasa karena angin ribut itu. Mereka yang nelayan handal, mereka terbiasa menghadapi danau itu, mereka terbiasa menghadapi perubahan cuaca yang berlangsung secara singkat. Lalu mereka mengatakan, udah pasti kita mati di tengah badai ini. Lalu mereka bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, demonstrasi kuasa Allah melampaui akal budi manusia, melampaui kekuatan manusia, melampaui pemikiran manusia. Ketika Tuhan menenangkan, meneduhkan angin dan danau itu. Dan mereka menjadi heran Bapak Ibu sekalian. Orang apakah ini? Atau sebenarnya dalam terjemahan yang lebih halus Bapak Ibu sekalian, siapakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tutup perenungan kita secara sederhana malam hari ini ketika kita bicara tentang tema ini Bapak Ibu sekalian, Allah yang Maha Kuasa. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat kalau kita masih sering meragukan kuasa Allah, kasih Allah, kehadiran Allah di dalam hidup kita, mungkin kita kurang mengenal Dia dengan baik. Mungkin kita kurang mengenal Dia dengan dalam Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam proses kehidupan kita berlangsung ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang lalu kalau kita merefleksikan, melihat kembali peristiwa itu,
Kadang-kadang kita bisa mendapati, kok bisa ya? Ini lewat begitu saja. Kok bisa ya? Secara akal manusia, secara logika manusia, secara pemikiran manusia ini pasti tidak mungkin bisa. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengenal Dia, lalu kita menyadari betapa berkuasanya Dia. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini, lalu saya berkata dalam diri saya sendiri begini, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atas sebuah peristiwa sebelum kita melihat segala sesuatunya. Kadang-kadang kita udah pasti cepat-cepat menjustifikasi, udahlah pasti ujungnya begini, pasti akhirnya begini, pasti tidak bisa, pasti gagal, pasti ini dan pasti itu. Itu justifikasi berdasarkan pemikiran logika kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, mengajak Tuhan hadir berjalan bersama dengan kita dalam keseharian kita, hasilnya bisa sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Itulah bukti kemahakuasaan Allah. Bapak Ibu saya ingin mengajak setiap kita, mari kita menikmati kemahakuasaan Allah. Dan ketika kita menikmati, melihat kemahakuasaan Allah di dalam pengenalan yang semakin mendalam kepada Dia, maka Bapak Ibu sekalian, secara tidak sadar kita lalu diajak untuk semakin berserah, bersandar kepada Tuhan, menyadari kelemahan keterbatasan kita dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah, dan kita akan amazed, kita akan melihat betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Lalu kita menyembah dan memuji Dia, Allah yang maha kuasa itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan keseharian kita, sekali lagi Allah maha kuasa. Ketika kita meragukan Dia, mungkin itu berkaitan dengan pengenalan kita kepada Dia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan atas segala peristiwa dalam hidup kita. Karena ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, kita mungkin akan melihat hal yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sesungguhnya kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang menopang, menolong setiap kami, Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah yang sekalipun kami lemah dan terbatas, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan mendampingi kami, Engkau menolong kami. Bahkan kadang-kadang kami melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan, melampaui akal, budi, pemikiran, bahkan perasaan manusia. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah ketika kami melalui segala peristiwa dalam kehidupan kami, peristiwa demi peristiwa itu membuat kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami semakin sedikit meragukan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas, dan ajarlah kami untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa terkadang pemikiran kami, rasio kami, logika kami lari jauh daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan terbatas, dan kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pergumulan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.